Halo, balik lagi di FOD Podcast. Podcastnya Fakulta. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang pemanasan global yang semakin hari ini semakin parah nih dilihat-lihat. Pada itu, di episode kali ini kita bakal ngundang departemen yang berkaitan dengan diskusi ini, yaitu dari Departemen Sosial Lingkungan. Hai. Nah, kedua narasumber ini diundang untuk menjelaskan pengaruh pertanian terhadap pemanasan global. Sebelumnya nih, sebelum kita ngebahas tentang lebih lanjut lagi, kenalan dulu nggak sih? Coba Perkenalan dulu gak sih? dari Akang yang baru potong rambut coba. Namanya siapa Akang? Perkenalkan, mungkin ya, nama saya Muhammad J. Nuryomi, asal dari Garut, agroteknologi 2018 ya. Mungkin saya di sini diamanati sebagai staf Departemen Sosial dan Lingkungan. Mungkin segitu dari saya. Nah, dari Akang yang udah lama potong rambut nih. Iya, saya juga pernah mengalami kontrol gitu kan. Sebenarnya udah sering gitu ya perkenalan di depan teman-teman semua, tapi alangkah baiknya gitu ya perkenalan kembali karena ada pepatah lama mengatakan perkenalan itu adalah sebuah kesempatan dan barang siapa yang membuang sebuah kesempatan adalah orang yang merugi begitu kan. Betul. Maka dari itu ya saya tidak mau termasuk menjadi orang yang merugi dalam mengambil sebuah kesempatan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Rizal Nurdin sebagai Ketua Departemen Sosial Lingkungan BMFP 2021. Saya dari Agroteknologi 2018. Ya alhamdulillah sekarang ada di BEM periode 2021 ini. Oke, kegiatan akhir-akhir ini lagi ngapain sih Kang? Saya tidak sibuk sih. Alhamdulillah nyelesai. Nyelesai wae di rumah. Nah, paling 1 bulan ke belakang mungkinnya saya telah dan teman-teman lainnya gitu angkatan 2018 khususnya mungkin kami telah melaksanakan kuliah kerja nyata gitu. Kan kalau saya mah di KKN di lupa Ciberem. di Margabakti. Margabakti. Nah kalau kan saya mah di kota gitu masih di kota gitu. Nah, bagi jauh gimana Pak Cijal? Ya, pertama terkait kesibukan dulu mungkin ya. Tentu akhir-akhir ini mengalami kesibukan yang enggak seperti biasanya sebenarnya. Di tengah kesibukan setelah KKN ya alhamdulillah sampai sekarang ada kegiatan juga sebenarnya di rumah tuh ada kegiatan turnamen volleyball gitu kan, kebetulan saya juga sebagai ketua ya makanya berat juga gitu kan harus meninggalkan kegiatan di sana, tapi di sini juga merupakan kewajiban gitu. Dan KKN kemarin alhamdulillah saya di Kabupaten Tasik gitu kan, karena saya domisili di Kabupaten Tasik, jadi sebagai bentuk pengabdian ke Remaja itu ya di Kabupaten Tasik, tepatnya di Desa Padakembang, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kan dari yang tadi aku udah ngomongin tentang pemanasan global. Akhir-akhir ini tuh kan sosial media lagi ramenya tentang pemanasan global nih. Kayak beberapa hari yang lalu ada postingan tentang salju abadi yang sudah mulai tidak abadi lagi di Jayawijaya. Tentang pemanasan global udah gak asing gitu kan bagi kita buat ngedengarnya. Cuman mungkin ada penonton yang masih bingung nih pemanasan global itu apa sih Kang? Coba bisa dijelasin gak sih apa itu? Mungkin ada siapa dulu gitu? Bebas dari Kang Zain. Nah mungkin kan tadi mah sebuah akibat mungkinnya dari pemanasan global yang Jayawijaya itu menjadi cair gitu. Puncak Jayawijaya atau es dari puncak Jayawijaya yang mencair itu. Itu sebuah akibat. Jadi kan sebenarnya dari pemanasan global itu yang artinya adalah meningkatnya suhu di dunia mungkin ya, ataupun di
atmosfer gitu. Nah mungkin itu dari saya. Nah, mungkin secara sederhananya gitu kalau dari saya sendiri terkait pemanasan global yang pastinya itu meningkatnya suhu rata-rata atmosfer baik di laut ataupun di permukaan bumi. Seperti itu terkait definisinya. Tetapi sebenarnya pemanasan global ini sendiri itu penyebab utamanya tahu nggak Mas siapa? Nah, udah pasti terjauh sih. Ya, pastinya manusia itu sendiri. Kita jauh dan tidak bukan. Ya betul sekali. Nah kalau ditanya kapan, emang dari kapan sih gitu si pemanasan global ini mulai terjadinya? Ya, kalau secara waktu yang terhitung yang setahu saya gitu ya, saya sendiri kurang mengetahui sejak kapan mulainya, tetapi menurut salah satu jurnal yang saya temui itu menyebutkan pada tahun 2014 sampai 2020 kemarin itu merupakan suhu tertingginya bumi gitu kan. Nah, mungkin seperti itu sih ya. Kalau secara waktu yang spesifik ya kurang tahu gitu. Nah, Bang Ed ada tambahan nih dari Kang Jen nih. Nah mungkin salah waktu ya kapan awalnya gitu. Sebenarnya dari dulu juga peningkatan pasti ada gitu, peningkatan. Nah yang sudah diketahui oleh saya gitu, yang sudah membaca sebagian dari bacaan gitu, ada peneliti asal Amerika, dia itu sebenarnya udah merasakan bahwa ini tuh ada peningkatan gitu dari ada perubahan dari suhu bumi ini. Nah mungkin kesini-sininya gitu, yang lengkap itu datanya tuh tahun 1980-an. Nah di tahun itu ada gitu data-data mengenai kenaikan suhu. Tapi yang saya alami gitu ya, yang saya alami ini mah kan pengalaman nih mah. Pokoknya mah kan ke SD teh, pokoknya mah kan anu kasebat usum hujan teh anu berakhiran ber Bulan yang berakhir. Nah, bulan yang berakhiran baru. Ya pokoknya mah itu kan yang sepengetahuan saya itu, tapi kan sekarang gitu bulan November, Desember, yang Oktober kayak itu udah kadang juga hujan, kadang juga enggak kan. Tapi balik lagi gitu kan, ini karena apa gitu? Ini karena adanya perubahan, adanya pemanasan global gitu, yang mengakibatkan perubahan iklim dan cuaca. Nah mungkin seperti itu. Iya, nah jadi semakin kesini itu ya mau musim penghujan ataupun kemarau itu susah ditebaknya gitu kan. Yang emang dulunya itu yang ketika bulan yang diakhiri dengan kata ber itu pasti dipastikan musim penghujan gitu. Nah, sedangkan sekarang di bulan yang seharusnya kemarau itu justru menjadi musim penghujan gitu kan. Nah itu sendiri merupakan akibat daripada pemanasan global ini sendiri, seperti itu sih. Dan juga mungkin sekarang mah ketika panas ya panas banget gitu. Meletak gitu. Nah ketika hujan ya hujan terus. Iya Gak ada benar. berhentinya. Ya bukan gak ada berhentinya sih, hujan pasti air mata. Hujan masih air, tenang. Ya Ya, pasti hujannya benar. lama gitu. Kerasa kalau kita pas kecil nih, pasti kita bangun tuh kayak yang dingin banget gitu. Tapi Ya, sekarang mah pasti. yang udah gerah Beda banget gitu gitu ya. kan. Sekarang udah beda. Beda banget gitu. Terus, Ada perubahan sih. nah dari yang dijelasin tadi, selain manusia nih, sebagai akibatnya karena manusia pun harus memproduksi sesuatu untuk kebutuhannya sendiri. Ada lagi nggak sih akibat lain dari pemanasan global ini selain manusia? Ya, yang pastinya yang menjadi penyebab daripada pemanasan global ini sendiri selain daripada manusia itu, yang pertama itu ada
dari asap kendaraan gitu. Ini yang secara umum aja gitu. Nah, dari asap kendaraan ya seperti teman-teman ketahui sendiri, penggunaan kendaraan pribadi ataupun umum pada masa yang sekarang itu kan memang semakin meningkat. Produksi kendaraan ataupun produksi manufaktur kayak gitu tuh emang lagi meningkat dari tahun ke tahun itu, yang menyebabkan polusi gitu kan. Nah, secara tidak langsung polusi ini menjadi salah satu penyebab daripada pemanasan global. Bahkan di Jakarta itu ya kurang lebih 75% daripada pemanasan global itu disebabkan dari polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan. Nah, yang kedua itu ada peningkatan industri ataupun ya kegiatan industri pabrik gitu kan. Nah, selain di kota-kota besar sendiri ya sangat terasa sekali gitu ya buat rekan-rekan yang tinggal di Tasikmalaya ataupun mau kota ataupun kabupaten. Sekarang panasnya itu semakin meningkat sekali gitu, dari yang dulu emang masih terasa sejuk gitu kan, sekarang emang sangat panas tuh, panas sekali gitu. Ditambah hal tersebut itu juga didasarkan karena banyaknya pegunungan ataupun bukit-bukit yang dulunya itu ditumbuhi pepohonan, yang sekarang diambil pasirnya untuk dijadikan bahan bangunan atau jalan yang lainnya. Ya, tapi di sisi lain juga sebenarnya tidak bisa kita salahkan juga sebenarnya, karena perihal kebutuhan untuk tempat tinggal kan manusia dari tahun ke tahunnya itu semakin meningkat. Ya, jadi kebutuhan untuk membangun sebuah rumah itu ya terus akan meningkat gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi, ini menjadi hal yang akan beriringan terus dengan kehidupan kita gitu. Nah, yang ketiga itu ada deforestasi hutan, yang seperti kita rasakan ataupun kita sering temui di berita ya, terkait penggundulan hutan di berbagai daerah ataupun di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dan yang paling jelas itu di mana? Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu entah emang sengaja kebakaran kan, ataupun ada oknum yang iseng kan. Kalau cuma iseng kayaknya nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin tuh. Ini podcastnya harus aman ya. Iya, aman aja gitu ya. Ya kan, daripada dampak tersebut yang sangat terasa sekali, udara menjadi ya mungkin teman-teman sendiri bisa merasakan ya intinya. Ada 3 poin ya yang saya sampaikan. Pertama, akibat dari asap kendaraan. Yang kedua, dari kegiatan industri ataupun pabrik. Yang ketiga, akibatnya itu dari deforestasi hutan. Seperti itu mungkin dari saya. Mungkin kalau dari saya ya, penyebab meningkatnya gitu pemanasan global ya, yang pasti sih satu sih, itu meningkatnya gas rumah kaca. Nah, meningkatnya gas rumah kaca gitu, ketika gas rumah kaca itu meningkat kan otomatis si cahaya sinar matahari yang ke bumi itu kan sebenarnya itu ada lapisan atmosfer kan yang tadi udah disebutkan gitu. Lapisan atmosfer itu ada gas-gas yang terkandung gitu di dalam atmosfer itu, yang saya ketahui itu karbon dioksida atau CO2 kan, itu ketika meningkat banyak gitu, ketika banyak atau konsentrasinya tinggi, itu dapat menyebabkan pantulan dari pantulan sinar matahari yang ke bumi itu kadang dipantulkan lagi oleh CO2
Sehingga terperangkap di dalam ya. Nah, hingga terperangkap di dalam sehingga suhu di bumi itu meningkat gitu. Dan sebenarnya IRK itu kan gas apaan sih? Gas rumah kaca. Gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca itu penyumbangnya tuh ada dua sektor. Yang pertama itu sektor energi, yang kedua itu sektor agrikultur, pengolahan perumahan tata letak lahan dan lahan dan hutan. Nah, untuk energi tadi kan sudah dijelaskan gitu oleh Bang Ijal tentang kendaraan yang mengeluarkan gas asap gitu, asap bukan gas. Beda atau asap nih? Gas asap. Asap punya kendaraan. Asap terus fosil bumi yang dibakar gitu kan, atau bahan bakar minyak itu kan mengakibatkan terbang mengeluarkan gas yang mungkin berbahaya juga gitu untuk kesehatan manusia gitu kan, untuk kesehatan bumi dan manusia gitu. Mungkin segitu sih. Tapi dari yang tadi Kang Zain sebut ini, kok bisa sih pertanian jadi salah satu sektor penyumbang terbesar sebagai pemanasan global ya gak sih? Padahal kan kita tuh sebagai anak pertanian nih kan nanam, terus ngambil CO2 untuk menghasilkan fotosintesis untuk bahan baku fotosintesis, lalu mengeluarkan oksigen di udara untuk kebutuhan manusia juga. Tapi kok bisa sih malah menyebabkan pemanasan global gitu? Iya, sebenarnya tanpa kita sadari gitu kan pada pertanian ini ya, selain kita dari tanaman itu menghasilkan oksigen yang mana untuk kita hirup, tapi di sisi lain sebenarnya pertanian itu menjadi penyumbang gas emisi kedua terbesar di muka bumi ini gitu. Itu dari sektor pertanian gitu, yang memang tidak kita sadari sebelumnya gitu. Ya yang seharusnya mungkin ataupun yang kita kira itu menjadi baik-baik saja. Iya, yang dikira baik-baik saja ternyata tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena dari pertanian itu sendiri menghasilkan yang namanya gas metana. Nah, dari mana sih gas metana itu berawalnya gitu? Nah, itu sendiri diawali ketika para petani menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Nah, kan pada era pertanian yang sekarang ya, meskipun dari pemerintah menslogankan kembali lagi ke pertanian organik, tetapi agak bertolak belakang sebenarnya. Ketika pemerintah menyuarakan kita harus bertani organik, sedangkan pemerintah sendiri mensuplai pupuk subsidi itu menggunakan pupuk kimia kan. Jadi ke petani itu bingung gitu kan. Bukan hanya dari segi harga yang mahal tentunya, tetapi dari segi efektivitas di lahan itu sebenarnya menjadi berkurang gitu terhadap kesuburan tanah itu sendiri. Ya kan, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan berdampaknya itu yang pastinya ke tanah gitu kan. Kebayang dong ketika si tanah terus dikasih pupuk kimia secara terus menerus ya bakal rusak. Iya, terusnya bakal rusak ya. Ibaratnya kita manusia terus makan obat-obatan gitu kan, obat kimia ya rusak gitu kan diri kita itu ya, sama tanah juga seperti itu. Gitu mungkin ya kemudian. Iya betul. Nah, jadi sebagai salah satu mahasiswa pertanian nih, apa sih Kang yang bisa kita lakuin untuk mengurangi peranan pertanian ini dalam pemanasan global ini? Ya, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah pertama kita bisa mengedukasi. Nah, mengedukasi ini pertama yang jelas ke diri kita sendiri gitu. Ya jangan sama kayak pemerintah gitu kan. Menyuarakan organik tapi mereka mensuplai kimia. Jangan sampai kita menyuarakan
ke orang lain itu harus organik, tapi diri kita sendiri pun bertani menggunakan kimia gitu kan. Nah, itu sangat bertolak belakang sekali. Nah, yang kedua, ketika kita bertanam, ya alangkah sangat baiknya gitu kan kita menggunakan pupuk yang ada aja gitu kan. Ya, seperti sebenarnya ketika di setiap daerah itu banyak sekali sebenarnya pupuk organik yang memang itu bagus untuk tanaman yang kita tanam gitu. Nggak perlu terlalu jauh ke kimia. Ya kalaupun kita menggunakan kimia, ya secukupnya aja gitu kan. Nggak harus secara terus menerus. Yang pastinya harus didasari dengan penggunaan pupuk organik. Karena dari pupuk organik itu ya jangka berlakunya itu jangka panjang, bukan hanya untuk satu kali masa tanam. Ya kan hidup itu masih akan tetap berlangsung gitu kan, masih panjang. Jadi keberlangsungan tanah ya harus tetap kita jaga, yang mulai dari diri kita sendiri lebih dahulu. Keseimbangan mungkin ya. Iya, untuk menyeimbangkan aja gitu. Nah, dari kan aja nih barangkali ada tambahan. kelihatannya menambahin. Mungkin dari saya sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian gitu, untuk penggunaan bahan kimia memang kurang. Nah sih mohon. Kurang sih. Tolong dikurangi. Tolong. Mungkin dari saya ya, selaku mahasiswa Fakultas Pertanian ya, dalam penggunaan bahan kimia mungkin dilakukan dengan sewajarnya dan ketika dibutuhkan saja gitu bahan kimianya. Mungkin seperti itu sih. Kan itu dari segi kita sebagai mahasiswa pertanian untuk mengurangi peranan pertanian dalam pemanasan global ini. Kalau dari kitanya nih, dari sebagai manusianya, apa sih yang bisa kita lakukan dalam menyikapi pemanasan global dan krisis iklim ini? Ya, yang pastinya tadi ya terkait edukasi, karena di Indonesia ini ya saya rasa masih sangat minim dan kurang sekali akan edukasi terhadap menjaga lingkungan. Jangan terlalu jauh perihal lingkungan, terkait kesehatan sendiri aja gitu kan. Masyarakat ini masih tertidur gitu kan. Ya ketika sekarang ditambah keadaan pandemi, ya masih banyak sekali gitu kan masyarakat yang acuh akan menjaga prokes aja gitu lah. Yang pastinya mengedukasi sih. Prokes. Oh, jaga. Ya itu sih yang paling penting, kita harus bisa mengedukasi diri sendiri dan mengedukasi orang lain. Gitu sih ya. Pastinya ada lagi nih. Sikap kita sebagai mungkin sikap saya sebagai manusia ketika saya bisa melakukan contoh gitu reboisasi ya kita lakukan gitu. Ketika kita bisa melakukan berbelanja dengan kantong yang dibekal dari rumah ya lakukan gitu. Ketika kita bisa menjaga ekosistem ini ya jaga gitu. Mungkin lakukanlah apa yang bisa dilakukan gitu untuk menjaga dunia ini gitu. Mungkin iya, seperti itu. Apa ya? Perihal tadi kan disinggung perihal penggunaan plastik. Nah sebenarnya secara tidak langsung dengan kita menggunakan plastik itu ya udah menjadi penyebab terjadinya pemanasan global gitu kan. Semakin banyak plastik yang ada di muka bumi ini ya semakin cepat terjadinya pemanasan global gitu kan. Ya susah juga gitu sebenarnya kan kalau kita harus terus menyuarakan pengurangan penggunaan plastik, tetapi ketika masyarakatnya itu tidak sadar ya susah gitu. Kembali lagi kepada kesadaran setiap orangnya gitu. Mungkin mulai dari diri sendiri Iya, dan pasti. teman-teman kita dulu gitu ya. Gitu. Betul gak sih? Nah dari yang penyebab tadi nih yang udah disebutin, apa sih akibat dari pemanasan global itu sendiri gitu loh, yang mulai kerasa sekarang ini? Nah mungkin kan tadi juga udah disebutkan gitu ya
oleh Cio ini sendiri gitu, bahwa es dari Gunung Jayawijaya gitu yang di Papua itu udah mencair. Nah itu adalah suatu akibat dari pemanasan global itu sendiri. Terus saya tadi sudah menyinggung juga ketika saya lagi SD kan tahunya bulan yang penghujan itu bulan yang akhir katanya berberan. ya, berberan gitu kan. Itu yang saya ketahui kan itu merupakan suatu perubahan iklim ya, yang dimana itu disebabkan oleh pemanasan global. Nah mungkin yang saya ketahui seperti itu. Nah, selain dari yang saudara saya sebutkan, dampak dari pemanasan global ini sendiri, ya tadi kan mencairnya gunung es gitu kan, bukan hanya di Indonesia tapi yang di mana tuh yang di kutubnya itu. Nah itu kan udah mulai mencair nih ya. Nah, dampak daripada mencairnya gunung es tersebut ya sebenarnya terjadinya peningkatan volume air laut gitu kan. Ya kebayang dong ketika air laut terjadi peningkatan volumenya gitu kan. Jakarta Ya tenggelam. kelamaan daratan itu ya akan tenggelam gitu kan. Nah, bahkan sekarang juga katanya gitu kan, ini baru katanya aja gitu, tapi ada beberapa peneliti yang memang sudah menyebutkan Jakarta sendiri itu sudah mulai mengalami peningkatan volume air laut gitu. Iya, Entah berapa meter sih? Aku lupa, cuman perbandingan dari 2019 sama 2020 tuh naiknya cepet banget sih. Kelihatan signifikan sekali gitu Mapsnya. kan. Nah, selain dari mencairnya air laut ya terjadinya perubahan iklim. Ya, yang seperti tadi Kang Jan katakan, perubahan iklim ini ya emang sangat terasa gitu kan. Yang tadinya bulan Desember September kayak gitu tuh pasti penghujan, sekarang kan enggak gitu kan. Nah, itu salah satunya menjadi terjadinya perubahan iklim. Nah, yang berikutnya itu meningkat dan munculnya kekeringan gitu. Karena terjadinya panas, ya lahan-lahannya ataupun irigasi itu menjadi kering gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling saya rasakan ya emang benar sekali terjadinya kekeringan gitu. Ketika di rumah saya aja gitu kan, di kampung saya, yang emang dulu itu ketika saya masih SD itu irigasi itu sampai ke kolam saya. Nah, sampai sekarang di tahun 2021 airnya itu nggak sampai. Nah, itu kan sangat terlihat sekali terjadinya musim kemarau yang emang tidak menentu sekali gitu kan. Betul. Kelihatan dari sungai yang dulunya dalam banget, sekarang bisa ngelihat dasarnya gitu loh, karena kekeringan itu sendiri. Ya sih. Iya, selain ada tambahan lagi sedikit lagi selain dari yang sebelumnya terkait akibat dari pemanasan global itu ada Wabah. Nah, meluasnya penyakit ataupun wabah. Entah benar atau enggak juga gitu kan, seperti sekarang pandemi ini entah akibat dari pemanasan global, entah konspirasi gitu kan, atau kata si Blinjering. Nah, itu kan ya secara tidak langsung udah kita rasakan sebenarnya semua dampak dari pemanasan global itu sendiri. Dan yang paling kerasa sekarang gitu kan mewabah. Ya, adanya wabah pandemi ini ya, seperti itu sih. Betul. Belum lagi kalau misalnya semua es yang di kutubnya nih udah cair, nggak kebayang nggak sih wabah apa aja yang bakal terjadi, karena kan nggak ada yang tahu juga kan virus itu sekarang lagi lagi booming sekali. Lagi dorman. Nah, sekarang udah bangun mungkin. Baru satu yang bangun ya. Anak agro pasti tahu lah dorman itu apa. Berarti di nama kalau itu Dorman itu biologi. Oh iya. Fisiologi. Fistum. Biotek.
Nah, mungkin ada closing statement gak nih? Karena kita udah ada di penghujung podcast, sok dari Akang ada closing statement Kayaknya gak? dari rekan saya dengan Jen ada closing statement yang memang benar-benar closing gitu kan. Tapi jangan di closing dengan wassalamualaikum dulu. Nggak ada, saya nggak ada. Perasaan tadi udah searching ya? Nggak ada. Gak ada. Oke. Nah, dari saya sih bukan sebuah closing, tapi ada sebuah kutipannya yang saya temui, tapi saya tulis entah ya. Enggak, itu katalan. Ini sih kayak lebih ke curhatan yang membuat jurnal gitu kan. Nah, ini saya kutip di sini, ya cuma sedikit lah. Ya isinya seperti ini. Ini salah semua, kita tidak seharusnya di sini. Namun kalian datang ke kami dengan harapan. Kalian telah merebut mimpi kami dan masa kecil kami dengan omong kosong kalian. Dan untungnya saya salah satu orang yang beruntung. Orang-orang menderita, orang-orang meregang nyawa. Seluruh ekosistem sedang runtuh. Kita semua berada di awal kepunahan massal. Kita tidak akan membiarkan kalian kabur dari masalah ini. Di sini saat ini saatnya kita memberi batas. Masyarakat sudah sadar dan perubahan akan datang, entah kalian suka atau tidak. Saya Ridwanudin, Ketua Departemen Sosial. Hidup kalian. Hidup. Jadi kesimpulannya yaitu pemanasan global ini meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat dari asap kendaraan, kegiatan industri, deforestasi, lalu tadi yang di Kang Jen sebutin dari gas rumah kaca dari dua sektor, yaitu sektor energi dan sektor pertanian itu sendiri. Pertanian ini menghasilkan gas metana akibat dari pupuk kimia yang terus menerus gitu kan. Jadi mulai sekarang mari kita ubah pupuk kimia menjadi pupuk organik, karena itu juga akan menjadikan agrikultur ini menjadi agrikultur yang sustainable gitu. Betul. Nah, lalu kita sebagai manusia juga harus mengedukasi diri sendiri dan teman-teman kita terlebih dahulu sebelum ke orang lain, karena kesadaran diri sendiri itu lebih penting. Nah, dengan tindakan-tindakan yang tadi kita lakuin gitu akan tapi memperlambat dari pemanasan global itu sendiri, walaupun pemanasan global ini bakal terjadi walaupun lebih lambat gitu ya. Nah, makasih nih buat akang-akang dari Departemen Sosli yang udah datang diskusi sama kita. Oke. Nah, jangan lupa untuk terus nontonin FOD Podcast Perta di BM Paperta Unsil. FOD Podcast.